Berdiri. Siapa salam. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa, tetap semangat, siap belajar. Yes. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, Ibu meminta kita untuk berdoa ya. Salah satu maju untuk memimpin kita dalam doa. Vera, maju. Tertib, ziarah, ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap bersalam. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi, silakan duduk kembali. Terima kasih Bu Guru. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran. Siapa-siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua? Ya. Baik, kalau begitu kita akan melanjutkan dengan materi ya. Namun sebelum itu, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu untuk menambah semangat kita dalam pelajaran hari ini. Siapa yang bisa maju untuk memimpin ice breaking? Letisa, maju. Tepuk semangat. Dang dang, ding ding, dung dung, dang dang, ding ding, dung dung. Say, aha aha, man, aha aha, man, aha aha, semangat. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan pelajaran, Ibu mau bertanya. Pelajaran kita minggu lalu itu tentang apa? Siapa yang bisa jawab? Wujud dan sifat benda. Tentang apa? Wujud dan sifat benda. Ya betul, jadi pelajaran kita minggu lalu itu tentang wujud dan sifat benda. Untuk materi kita hari ini tentang perubahan wujud benda. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama itu siswa dapat memahami konsep perubahan wujud benda dari mencair, membeku, menguap, menyublim, mengembun, dan mengkristal. Untuk yang kedua itu siswa dapat mengidentifikasi contoh-contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang ketiga, siswa dapat menerapkan pengetahuan tentang perubahan wujud benda, suhu, dan tekanan. Untuk yang keempat, melalui metode percobaan lilin, siswa dapat melakukan pengamatan dan mendokumentasikan hasil pengamatan dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang terakhir itu melalui aktivitas pengamatan, siswa dapat menyampaikan hasil pengamatan dalam bentuk presentasi dengan tepat. Jadi nanti sebentar kita akan maju untuk presentasi ya. Nah di sini Ibu sudah bagi dua kelompok. Jadi kelompok satu itu di sebelah kanan, sedangkan kelompok dua di sebelah kiri. Untuk materi kita hari ini masih tentang perubahan wujud benda. Di sini Ibu bertanya, perubahan wujud benda itu meliputi berapa macam? Tiga. Yaitu benda apa? Benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya betul. Nah, itu semua tidak memiliki wujud
yang tetap. Contohnya seperti air. Air itu kalau kita masukkan ke dalam freezer, dia akan membeku. Jadi itu perubahan dari cair menjadi padat. Di sini perubahan zat atau dalam pelajaran fisika, bentuk zat bisa terjadi tanpa menghasilkan zat baru. Di sini ada beberapa macam-macam perubahan wujud zat dalam fisika, yaitu yang pertama adalah menguap. Di sini menguap adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi gas. Terdapat 4 cara untuk mempercepat terjadinya penguapan, yaitu yang pertama itu memanaskan, yang kedua memperluas permukaan, yang ketiga menyumpu darah di atas permukaan, dan yang keempat itu mengurangi tekanan di atas permukaan. Prinsip penguapan ini kemudian dipakai sebagai dasar untuk membuat AC atau kulkas. Siapa yang sudah pernah lihat AC? Lihat di mana, Letisa? Di mana? Ya betul. Jadi AC itu biasa kita lihat di hotel atau lihat di toko-toko. Kalau kita di sini tidak ada AC. Terus kulkas. Siapa yang sudah pernah lihat kulkas? Terus semua lihat kulkas toh? Contoh menguap itu seperti ini. Coba kamu lihat. Coba kamu perhatikan ini gambar. Ini gambar apa? Ya, ini gambar es yang berada dalam gelas. Di sini contohnya itu air yang direbus. Jika dibiarkan lama-lama akan habis. Betul. Jadi air itu kalau kita rebus dan belum saring atau mengangkat, dia akan habis dengan sendirinya. Betul atau tidak? Betul. Untuk perubahan yang kedua itu membeku. Di sini membeku adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi padat karena adanya pendinginan. Es adalah bentuk atau wujud dari air dalam bentuk padat. Air dapat membeku apabila mengalami penurunan suhu yang sangat dingin. Misalnya itu seperti tadi, air kalau kita kasih masuk dalam freezer dia akan membeku toh. Betul atau tidak? Betul. Terus perubahan yang ketiga itu mencair. Mencair di sini merupakan peristiwa perubahan zat padat menjadi cair. Hal ini karena adanya kenaikan suhu atau panas. Contoh perubahan zat padat menjadi cair, misalnya es dalam sirup, lama-lama berubah menjadi air. Dan juga mentega. Siapa yang pernah lihat mentega? Mentega itu udah bentuk padat atau cair? Cair. Mentega, padat atau cair? Padat. Ya, mentega itu padat. Kalau kita panaskan, dia akan mencair. Ya. Terus perubahan zat yang keempat itu mengkristal. Di sini dalam peristiwa perubahan zat dari gas menjadi padat ataupun sebaliknya. Untuk membedakannya, kita bisa menggunakan istilah melenyap dan mengkristal. Di sini melenyap adalah peristiwa perubahan wujud padat menjadi gas. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi padat. Contohnya seperti kapur barus. Coba kamu perhatikan di dalam sini. Ini gambar apa? Kapur barus. Ya, kapur barus atau kamper. Untuk perubahan yang terakhir itu mengembun. Mengembun adalah suatu peristiwa perubahan benda gas menjadi air yang merupakan kebalikan dari menguap. Secara sederhana, dapat kita lihat minuman dingin seperti es teh. Kalau kita amati dengan saksama, permukaan luar dari wadah minuman es tersebut menjadi basah, betul toh? Misalnya kita kalau kita kasih masuk di dalam
wadah gelas itu, depulor itu akan membentuk butiran-butiran air, toh? Betul atau tidak? Betul. Dan itu yang dinamakan dengan mengembun, atau contohnya seperti ketika di pagi hari kita bangun itu kita akan melihat butiran-butiran air di atas dedaunan. Baik anak-anak, di sini kita akan mengerjakan. Di sini akan membagikan lembar kerja kelompok. Di sini ada kelompok toh. Untuk kelompok pertama, siapa yang itu kelompok? Letisa. Kelompok kedua, siapa yang ketua? Sekarang kamu baca dan kerjakan. Setelah ini nanti kita presentasi di depan ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Kelompok 1 sudah atau belum? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 2 juga sudah toh. Sekarang ibu minta perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk maju ke depan supaya kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Maju sudah. Perwakilan saja, hanya kedua. Dari sini kita akan mendengarkan hasil presentasi dari kedua teman kita dari kelompok 1 dan 2. Kelompok 1 duluan. Soal yang pertama baca. Ganda cair akan titik-titik Nomor 2, benda cair akan titik-titik bila dipanaskan. Menguap. Nomor 3, tulislah 3 peristiwa perubahan wujud benda. Mencair, menguap, dan menguap. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan membeku? Dan sebutkan contohnya. Apa yang dimaksud dengan membeku? Membeku adalah perubahan zat cair menjadi padat. Contoh membeku misalnya air yang dimasukkan ke dalam resep kulkas akan menjadi es batu. Terus nomor yang terakhir. Apa yang dimaksud dengan mencair? Mencair adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi cair karena adanya kenaikan suhu panas. Ya. Mari kita beri aplaus kepada kelompok 1. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, sekarang kita akan mendengar hasil kerja kelompok dari kelompok 2. Nomor 1, wujud benda gas menjadi cair disebut helium. 2, cair adalah perubahan wujud benda padat menjadi cair. Lilin jika dibakar maka akan berubah menjadi cair. Perubahan itu disebut mencair. Peristiwa membeku adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi padat. Ya, betul sekali. Mari kita beri aplaus kepada kelompok 2. Tepuk terima kasih. Mulut ini mau bilang terima kasih. Ya, baik, silakan duduk lagi.
kita akan melakukan percobaan pada lilin untuk mengetahui apa yang terjadi pada lilin sebelum dan sesudah dibakar. Dalam percobaan ini kita akan menggunakan alat dan bahan. Di sini ada dua ya. Ini alat, sedangkan ini bahan. Bahan di sini adalah lilin, sedangkan alat adalah pemandu. Di sini kita akan melakukan percobaan ya. Coba memperhatikan. Lilin ini bentuknya padat atau cair? Padat. Ya, padat. Kalau kita bakar, dia akan mencair. Perhatikan di sini. Kasih jeda. Baik anak-anak, jadi ini yang dinamakan dengan perubahan dari zat padat menjadi zat cair. Betul atau tidak? Betul. Silahkan duduk kembali tempat masing-masing. Baik, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Namun sebelum menutupi pelajaran pada hari ini, Ibu bertanya, siapa yang belum paham dengan materi hari ini? Yang belum paham angkat tangan. Semua sudah paham? Sudah. Ya, kalau sudah paham, Ibu mau tanya. Kira-kira materi kita hari ini tentang apa? Perubahan benda. Ya, jadi materi kita hari ini tentang perubahan wujud benda. Untuk perwakilan dari teman-teman yang tadi itu, untuk kumpulan bekerja kelompok itu silakan dikumpulkan di depan. Baik anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa supaya mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Siapa bersedia? Dan bisa. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.